Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hasanat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari bid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana kamu menjadi kaya, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya di antara hal yang bisa sangat cepat menarik rezeki yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? 450 kali. Setelah 450 ditutup dengan ni'mal maula wa ni'mal. Itu waktunya bebas, pokok setiap hari baca itu. Kita lanjutkan, faidatun liqada'id dain. Faedah untuk melunasi hutang. Ini amalan untuk melunasi hutang. Kalau dibaca secara istiqomah, insyaallah yang punya hutang itu lunas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin. Pernah Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini siapanya Rasulullah? Dari 4 sahabat ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Utsman menantu, Sayyidina Ali jadi gampang untuk apa? Niteni itu gampang. Karena Sayyidina Utsman pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah. Siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum, tapi tidak dinikahi secara sekaligus, tapi satu wafat kemudian menikahi yang lain. Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika dainun misla jabal Subair addahallahu anka. Wahai Ali, maukah kamu aku ajari kalimat, seandainya kamu memiliki hutang sebesar gunung Subair, maka Allah pasti akan melunasi hutang-hutangmu. Ya namanya gunung ya, gunung yang paling kecil ya besar. Itu hanya gambaran punya hutang yang sangat banyak. Apa amalannya? Katakanlah, ucapkanlah di harokati itu ya, di harokati. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sesuatu yang halal darimu, tidak dari yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik. Ya Allah, cukupkanlah aku untuk taat kepadamu, tidak bermaksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku hanya menerima anugerah darimu, bukan selainmu. Itu kalau dibaca secara istiqomah, baca yang banyak secara istiqomah, insya Allah sebesar apapun hutangnya, bahkan di sini digambarkan sebesar gunung Subair, itu berarti hutangnya sangat banyak, itu insya Allah akan lunas. Tapi harus berusaha, jangan berhutang tapi niat tidak bayar, tidak boleh, punya dosa. Yang berikutnya, kasihkan ini amalan kepada orang yang punya banyak hutang. Saya ada beberapa kali ada orang hutang ke saya itu udah bayar. Macam-macam, nominalnya macam-macam. Ada yang 300, ada yang 250, ada yang 100. Kalau ketemu orangnya ya biasa sama saya. Yang penting kita niatnya bantu.
Itu urusannya masing-masing sama Allah. Wa man arada ayyabi asyai'an wa asura alaihi. Barang siapa pengen menjual sesuatu tapi kok sulit, tidak kejual-jual. Mau jual HP, mau jual sepeda, mau jual rumah, mau jual tanah, jual apa lagi? Jual mobil, tapi kok susah, tidak laku-laku. Ini pernah saya posting sekitar 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu di YouTube, sudah ditonton 10.000 lebih kali ditonton. Ini video saya yang paling banyak ditonton, ini amalan ini. Ya, amalan apa? Kesulitan menjual sesuatu. Saya kasih judul orang yang kesulitan menjual sesuatu, lakukan ini dan buktikan. Ada di YouTube saya, durasi 2 menit. Tapi khusus ini saja 10.000 kali ditonton. Falyaktub hadil ayat, tulis ayat ini. Kalau mau jual sesuatu, tulis ayat ini. Ya, sesuatu itu ya yang besar-besar. Mau jual makanan, masa pakai nulis ayat ini? Nggak usah. Yang penting-penting itu. Tulis ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin hamid. Surat apa? Surat Al-Hajj ayat 27. Tulis di kertas. Tulis berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Ditulis 7 kali tanpa bismillah. Kalau bisa nulisnya dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kalau kondisinya si perempuan, misalnya yang nulis perempuan lagi dalam keadaan tidak suci, bisa minta tolong sama yang lain. Setelah ditulis 7 kali, summa yu'allikuha fil baiti aw ghairihi, kemudian digantungkan di rumah atau selain rumah. Fi makanin yajri fihil hawa, di tempat sekiranya ada hembusan angin di situ yang mengenai kepada kertas yang digantungkan itu. Misal bisa ditaruh di toko, ditaruh di sawah yang mau dijual, bisa ditaruh, pokoknya sekiranya kena angin, bukan ditaruh di dalam rumah, gantung gitu. Kalau pengen aman, ya dikasih isolasi biar aman. Kalau kena hujan, nanti biar tidak hilang. Apa manfaatnya kalau menulis ayat itu? Fa innallaha yab'asu talibahu biidnillah. Karena sesungguhnya Allah insya Allah akan mengutus atau mencari orang yang akan membeli itu. Tiba-tiba ada orang, kok tertarik, saya kok pengen ke rumahnya itu ya. Oh, ternyata dia mau jual mobil, ternyata dia mau jual rumah, ternyata dia mau jual sawah misalkan. Coba buktikan. Atau misalkan ada orang nawarkan sesuatu di medsos, saya mau jual tanah gitu. Terus kamu deketi itu orang, mau enggak saya bantu? Ya, nanti kalau terjual, nanti dikasihlah komisi 1 juta apa 2 juta gitu. Kalau jual tanah 1 juta 2 juta itu kan kecil gitu. Coba saja. Ini amalan yang islami, tidak mengandung kesyirikan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Cuma ditulis saja. Berapa kali? 7 kali. Digantungkan di tempat yang terkena angin, hembusan angin. Nanti angin itu akan nyari, itu loh. Akan nyari orang yang akan membeli itu, loh. Insya Allah, biiznillah, harus diyakini dengan izin Allah. Nomor 19. Wa mimma yurisul faqra, dan termasuk perkara yang bisa menyebabkan kefakiran, tarkud doa lil walidain, tidak mendoakan kedua orang tua. Itu termasuk bisa menyebabkan fakir. Orang tuanya baik masih hidup atau sudah meninggal, doakan. Ya minimal misalkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini inqata'a anhu rizqu. Kalau ada seorang hamba tidak mendoakan, meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, maka akan diputus
oleh Allah rezekinya. Artinya rezekinya itu sedikit, bukan dari kasih rezeki. Makanya pernah ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Ali. Dia itu mengeluh sedikitnya rezeki dan dia itu lagi dalam kondisi fakir. Kemudian Sayyidina Ali ini bilang kepada laki-laki ini, barangkali kamu kalau lagi di kamar mandi, di WC kamu ngomong. Laki-laki ini menjawab, enggak, aku tidak pernah melakukan seperti itu. Atau barangkali kamu motong kuku pakai gigi, menggunakan gigi begini. Itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Enggak, aku tidak melakukan itu. Atau barangkali kamu memanggil orang tuamu dengan namanya. Enggak, saya tidak melakukan itu. Atau barangkali kamu meninggalkan sampah di malam hari di rumahmu. Tidak. Atau barangkali kamu tidur tanpa wudu, artinya tidur dalam keadaan hadas. Tidak juga. Atau barangkali kamu berjalan di depan orang yang sudah sepuh atau di depan guru-guru kamu. Tidak juga. Atau barangkali kamu menyapu di malam hari. Tidak juga. Atau barangkali kamu memotong kuku di hari Ahad. Tidak juga. Potong kuku itu ada harinya. Potong kuku yang bagus itu Senin, Kamis, Jumat. Hindari selain 3 hari. Bukan tidak boleh ya. Potong kuku yang bagus 3 hari ini. Senin, Kamis, Jumat. Jangan potong kuku selain itu. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi yang bagus itu. Karena ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan kalau potong kuku di selain 3 hari itu akan menyebabkan beberapa hal yang merugikan kepada kita sendiri. Atau mungkin kamu itu suka mencela kepada anak-anak kamu, melaknat, mengutuk. Tidak juga. Atau barangkali kamu pas waktu lagi buang hajat, buang air besar, kamu meludah di kamar mandi. Tidak juga. Atau barangkali kamu sebelum makan dan setelah makan tidak berdoa. Tidak juga. Kemudian yang terakhir Sayyidina Ali bilang, atau barangkali kamu jarang mendoakan kepada kedua orang tua kamu. Iya betul. Nah itu yang menyebabkan rezeki kamu itu tidak lancar, rezeki kamu itu seret, rezeki kamu itu terhambat dan kamu menjadi fakir. Maka kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Ciri anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan kepada kedua orang tua. Tinggal kita tanya kepada diri kita masing-masing, kita itu menjadi anak yang bagaimana? Jawabannya, kalau kita suka mendoakan kedua orang tua, berarti kita termasuk ciri-ciri anak yang soleh. Makanya dikatakan dalam satu hadis sahih, idza mata ibnu adam in qata amahu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Waladin shalihin yad'u lahu. Itu kriteria waladin shalihin. Yang berikutnya, asya turisul faqra. Hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran. 1. Tarku ma yukhijuhu min adhafira fil baiti ba'da takrim. Membiarkan potongan-potongan kuku, artinya setelah kita potong kuku, itu potongan-potongan kukunya itu dibiarkan di rumah, tidak dikeluarkan. Dibiarkan, ya kita potong kuku di rumah, misalkan, dibiarkan bekas kuku yang sudah terpotong itu dibiarkan di rumah. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Di sini saya tidak tahu alasannya apa. Yang pasti itu bisa menyebabkan kefakiran. Yang sunnah kalau potong kuku itu, kukunya itu nanti dipendem. Itu sunnahnya begitu. Apalagi memang potongan dari tubuh manusia itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan ritual-ritual yang tidak bagus. Bisa dijadikan media untuk sihir, santet, guna-guna dan seterusnya. Kedua, tarku nasijil ankabut wa adamu izalatihi. Membiarkan ada sarang laba-laba di rumah. Itu juga ada bagus. Atau bukan sarang laba-laba, kadang-kadang ada kayak di rumah itu ada apa namanya ya? Apa yang kan sabeng itu di atas itu dibersihkan. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Makanya orang tua-tua dulu itu bagus ya. Mereka itu bersihkan.
Karena bisa menyebabkan kefakiran. Mereka tidak bilang menyebabkan kefakiran, tapi itu hal yang bagus itu kalau dibersihkan. Nomor 3, halqu kislit raumi wa kisril basal, membakar kulit bawang merah, bawang putih dan kulit bawang merah. Saya tidak tahu ini apa rahasianya kok bisa menyebabkan kefakiran. Kita itu intinya yakin dengan ulama. Dan nanti akan dijelaskan sama pengarang kitab ini. Nanti yang disebutkan di sini ini ada sebagian yang ada dalilnya, ada sebagian yang tidak ada dalilnya, tapi sesuai dengan pengalaman para ulama. Jadi kamu percaya silahkan, tidak percaya juga terserah kamu. Tapi saya percaya. Apalagi ini untuk kemaslahatan. Ya mungkin saya mikirnya ya urusan bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini termasuk sesuatu bau yang tidak disukai sama malaikat. Nah kalau kita membakar kulit bawang merah bawang putih kan menjadikan malaikat itu menjauh dari kita. Jadi rezeki juga jauh gitu. Mungkin ya ini hanya sekedar analisa saya. Kurang lebihnya saya tidak tahu. Karena untuk sempurnakan itu Ustaz kalau diciptakan di tanah. Dibakar apa dia, Pak? Oh, yang di sini yang tidak bagus itu dibakar. Membakar kulit bawang putih dan bawang merah. Nomor 4, an-naumu 'alal wajhi, tidur. Kalau makna aslinya di atas wajah. Maksudnya di atas wajah itu tidur tengkurap. Yang punya kebiasaan tidur tengkurap itu tidak bagus. Disebutkan dalam satu riwayat hadis itu tidurnya setan, itu modelnya begitu. Memang ada orang yang kalau tidurnya nggak tengkurap itu udah bisa. Iya, gimana caranya? Nah, ya berusaha belajar. Ya bagus itu tidurnya bagus, bisa menyebabkan kefakiran. Dirubah tidurnya. Barangkali tidurnya berdiri apa duduk. Tidur tengkurap. Nomor 5, al-julusu 'alal atabah, duduk di ambang pintu. Tahu di ambang pintu? Oh ya, di tengah sering dimarahi orang tua. Ah iya kan, orang tua dulu itu begitu. Kadang kita itu apa ya, baru sadar ternyata itu ada banyak referensinya, ada banyak dalilnya di kitab. Sebenarnya orang-orang dulu itu alim-alim sebenarnya. Cuma karena nggak langsung disebutkan kitabnya, ya seakan-akan kenapa sih? Ya kenapa sih kok tidak boleh tidur di ambang pintu? Kenapa kok tidak boleh? Ya kalau kita amati ya, yang ganggu orang juga. Lagian ngapain duduk di ambang pintu ngapain juga? Nomor 6, al-ittika'u ala hadi zaujail babi. Nah ini kalau udah ngaji tidak tahu artinya. Ittika itu bersandar ala ahadi zaujail babi, di atas salah satu. Zauj itu kan artinya suami. Enggak. Masa suaminya pintu kan gitu. Kalau udah belajar tidak paham. Bersandar di salah satu daun pintu. Tahu daun pintu? Ya nyandar di misalkan ini 2 ya. Nyandar di sini atau di sini. Kan biasanya kadang ada orang suka begitu. Di pintu sambil begini. Itu udah bagus itu. Bisa menyebabkan kefakiran. Bersandar di salah satu daun pintu. Bisa yang sini, bisa yang sini. Apalagi sampai kakinya diselonjorkan ke situ. Nutupi jalan, dikira pintunya sendiri. Nomor 7, wad'ul yadi 'alal khasirati, meletakkan tangan di atas pinggang begini. Ini kan gayanya orang sombong begini. Kayak bos. Biasanya orang kalau lagi marah begini. Ini kebiasaannya setan begitu. Kebiasaannya iblis juga kayak gitu. Tidak bagus begitu. Apalagi sering begini. Jalannya juga sering begini. Tidak bagus. Tidak bagus, tidak sopan, tidak beretika. Ternyata juga bisa menyebabkan
Fakira. Jangan ditiru. Ini cuma sekedar praktek, takut tidak paham. Begini, contohnya itu begini. Nomor 8. Isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholati fajri. Cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh. Cepat-cepat mau apa? Tunggu dulu wiritan sebentar gitu. Baru setelah itu keluar. Jangan baru salam langsung keluar. Mau kemana? Nggak bagus. Duduk sebentar di masjid, wirid 5 menit apa 10 menit itu bagus. 9. Bad'ur ruju'i minasuk. Kalau pulang dari pasar itu paling akhir, itu udah bagus. Berarti berlama-lama di pasar. Masuknya paling awal, pulangnya paling tempat yang paling banyak setannya itu pasar. Maka jangan lama-lama di pasar. Saya punya riado. 2 anak saya itu ketika masih kecil sampai usia 2 tahun tidak pernah saya ajak ke pasar. 1 kali pun tidak pernah. Ya, orang punya riado masing-masing. Jarang saya ajak ke pasar anak saya. Pasar itu jangan sering-sering. Kalau tidak butuh-butuh banget. Kalau masih bisa beli tidak di pasar ya silakan beli yang tidak di pasar. Kalau harus ke pasar ya silakan ke pasar. Tapi jangan lama-lama. Beli seperlunya, setelah itu ya pulang. Ya bagus berlama-lama di pasar. Kecuali orang yang jualan. Orang jualan. Masa dia mau pulang? Tapi ya seperlunya saja. 10. An-naumu ba'da sholati subhi. Tidur setelah sholat subuh. Tidur yang paling nyaman setelah sholat subuh. Itu udah bagus. Ya, naumus subhah tamna'ur rizqa. Tidur setelah sholat subuh itu bisa menghalangi rizki. Bisa rizki dohir, bisa rizki batin. Rizki dohir berupa materi, uang, pekerjaan, harta, jabatan. Rizki batin, kadang orang itu susah, gelisah, tidak tenang hatinya, tidak berkah waktunya, tidak berkah hidupnya, tidak berkah pekerjaannya, itu namanya menghalangi rezeki batin. Nomor 11. Syira'u kisaris sa'ilin. Membeli barang-barang bekas dari orang yang meminta-minta. Saya tidak tahu rahasianya apa. Ya tinggal ikuti saja. Dari peminta-minta itu. Ya macam-macam. Nomor 12. Doa usyari alal walidaini wal awladi wal wulati. Mendoakan keburukan kepada orang tua, kepada anak dan kepada pemerintah. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Kadang ada orang tua itu yang karena kesel kepada anaknya didoakan yang buruk, hati-hati. Kalau orang-orang dulu itu senakal apapun anaknya itu, oh anak ini kok soleh banget ya, anak kok pinter banget, tetap pakai kata-kata yang positif biar menjadi doa. Apalagi yang ngomong itu adalah seorang ibu. Jangan ngomong yang bagus, senakal apapun bilang pinter gitu. Tahu ceritanya Kiai Hamid Pasuruan? Itu Kiai Hamid Pasuruan itu dulu ceritanya begini. Waktu hari raya itu ibunya itu lagi buat adonan kue buat persiapan hari raya lebaran. Ternyata Kiai Hamid yang masih kecil ini bawa main tanah terus dicampur sama adonan kue itu. Ibunya kesel, tapi justru ibunya itu memanfaatkan kekesalan itu dengan mendoakan hal yang baik. Kamu nih semoga menjadi wali yang masyhur, wali yang terkenal, dan itu terbukti sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal makamnya Kiai Hamid? Itu bukan wah anak kok kurang ajar, anak kok begini, bukan. Didoakan yang bagus. Nomor 13. Ar-ramyu bil kumlati wa hiya hayatun. Membuang kutu dalam keadaan masih hidup. Ini kebiasaan perempuan-perempuan kadang-kadang itu.
Kenapa kira-kira alasannya? Kok tidak bagus membuang kutu dalam keadaan hidup? Karena dia nanti hidup tidak di alamnya. Alamnya kan biasanya di kepalamu itu. Ya tidak tahu alasannya, ya tidak tahu alasannya, cuma itu tidak bagus. Membuang kutu dalam keadaan masih hidup. Nanti kan dia bingung, saya harus kemana? Gitu. Korban saya kok tidak ada? Gitu. Tidak bagus itu. Membuang kutu dalam keadaan masih hidup. Bisa menyebabkan kefakiran. Nomor 14. Waslul qadami bil yamin. Membasuh telapak kaki dengan menggunakan tangan kanan. Itu juga tidak bagus. Ada banyak yang saya tidak tahu alasannya, tapi saya percaya. Membasuh telapak kaki dengan tangan kanan. Pakai kiri, ya, tidak apa-apa. Nomor 15. Al-baulu fil ma'ir raqid. Kencing di air yang diam, tidak mengalir. Itu kalau dalam fikih hukumnya makruh. Ternyata juga bisa menyebabkan kefakiran. Apa mungkin? Ya mungkin dia lagi lagi renang di kolam renang, bisa. Nomor 16. Waslul jinabati fi maudhi'il bauli wan najasah. Mandi junub di tempat kencing dan tempatnya najis. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Ya mungkin tidak sama gambarnya dengan sekarang mungkin ya. Dulu mungkin lain ya. Ada tempat khusus, tempat kencing dan tempat membuang najis. Jadi tempat mandinya itu beda. Mungkin begitu gambarannya dulu. Tidak sama seperti sekarang. Sekarang kan satu paket sudah. Jadi satu. Bersih, ya. Nomor 17. Al-aklu bi usbu'aini. Makan dengan 2 jari. Itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Tidak usah gaya-gaya makan pakai supit, tidak tahu caranya, tidak jadi makan. Dan ternyata dalam satu riwayat hadis disebutkan itu termasuk cara makannya setan, itu dengan pakai 2 jari. Orang-orang Cina itu biasanya begitu. Bagaimana caranya? Ya makan pakai bisa 3 jari, bisa 5 jari. Ya bagus makan pakai 2 jari. 18. Al-masyu bainal ghanami wa baina imra'ataini. Berjalan di antara gerombolan kambing dan di antara perempuan. Maksudnya laki-laki. Atau kamu berjalan di gerombolan kambing, itu tidak bagus. Atau ada laki-laki berjalan di gerombolannya perempuan, itu juga tidak bagus. Bisa menyebabkan kefakiran. Lagian mau apa di situ? Laki-laki sendiri, yang lainnya perempuan. Mau caper apa gimana? 19. Hijamatu yaumis sabi'i minasyahri. Berbekam tanggal 7 di setiap bulan. Bekam itu ada bekam sunnah. Biasanya tanggal berapa itu saya tidak tahu. Bekam itu bagus. Bisa untuk 11 apa berapa gitu. Untuk menghilangkan darah-darah kotor yang itu bisa melancarkan peredaran darah sehingga orang yang sakit bisa jadi ada obatnya. Bekam. Sesekali yang belum pernah bekam itu bekam. Tapi kalau perempuan cari bekam yang perempuan. Dulu di sini ada yang bisa bekam, Mbak Lisa itu. Bisa dipanggil juga. Cuma sekarang lagi melahirkan anak yang kedua. Itu bagus itu. Bekam itu terapi pengobatan ala Rasulullah. Aman untuk dipakai. Nomor 20. Kasratul abasi bil lihyah. Main-main dengan jenggot. Maksudnya yang punya jenggot ya. Jenggotnya dimain-mainkan. Tidak ada
Tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya dipegang-pegang, dilihat-lihat, itu tidak bagus. Tapi kalau kita lihat Rasulullah, itu beliau ketika pegang jenggot, itu berarti beliau lagi sedih atau lagi ada masalah yang berat. Kalau lagi pegang jenggot. Nomor 21. Qara'ul asnan, menggertakkan gigi. Tahu menggertakkan gigi? Ya, tidak ada perlunya begitu. Biasanya kan bisa bunyi itu. Itu tidak bagus itu. Lagian buat apa? Apa mau buat musik pakai gigi atau gimana? Itu tidak bagus. Bisa menyebabkan kefakiran. Nomor 22. Tasbikul asabi'i haular rukbataini. Tasbik itu begini. Contohnya begini. Begini. Ini. Nah. Ini. Kalau katanya orang tua Ustaz mengundang penyakit. Bisa mengundang penyakit ya katanya. Wa tafriqu wa kasratu tafqiha. Banyak menarik jari-jari biar berbunyi, itu juga tidak bagus. Ya model kretek-kretek gitu. Bagus. Bisa pijet. Kretek, model kretek-kretek gitu. Ya, bagus. Nomor 23. Wad'ul kafi alal anfi, meletakkan telapak tangan di hidung, itu sudah bagus. Juga bisa menyinggung perasaan kalau di depannya orang. Kan iya. Meletakkan telapak tangan di hidung, itu sudah bagus. Bisa menyebabkan kefakiran. Dikira temennya bau. Nomor 24. Qat'ud dhufri bisini, memotong kuku dengan gigi. Berarti ini orang udah kuat beli potong kuku. Adalah harga yang murah. 5.000 bisa. Hindari. Kan ada silet, ada pisau, ada golok. Jangan pakai gigi, tidak bagus. Nomor 25. Kashful aurati fi wajhi syamsi wal qamar, membuka aurat berhadapan-hadapan dengan matahari dan bulan, itu juga ada bagus. Ini di rumah ngapain juga. Membuka aurat. Tahu membuka aurat? Orang kerjaan ya, membuka aurat. Iya. Kalau di dalam rumah kan tidak menghadap matahari dan rembulan, menghadap atap. Nomor 26. Istiqbalul kiblati bi baulin aw ghaitin, menghadap kiblat ketika kencing atau ketika buang air besar. Makanya kalau bangun rumah, posisi WC bagusnya itu utara selatan, jangan timur barat. Tapi kalau sudah terlanjur ya biarkan, karena itu di ruangan tertutup ya tidak ada masalah. Tapi seandainya baru mau buat, itu dihadapkan utara selatan, ada aturannya. Nomor 27. At-tasa'ubu fi shalah, menguap ketika sholat. Sholat nguap terus, banyak makan. Menguap ketika sholat, apalagi tidak ditutup mulutnya. Kalau mensikat gigi bisa menyebarkan virus-virus corona. Nomor 28. Al-busaku alal khola'i warramadi, meludah di WC ketika lagi buang hajat, itu tidak bagus. Dan juga meludah di sisa-sisa bara api. Ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika orang lagi di WC, di kamar mandi. Pertama, jangan banyak ngomong kalau lagi buang hajat.
Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, orang yang kalau lagi buang hajat, ngomong aja, itu rawan diganggu sama jin. Oh iya. Kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah, kan betul di rumah. Nggak usah banyak ngomong. Orang yang melihat kotoran yang keluar atau meludah ketika buang air besar, itu bisa menyebabkan giginya kuning. Lagi buang hajat, dia yang ludah, itu tidak bagus, hindari. Orang yang buang ingus pada saat buang air besar bisa menyebabkan tuli dan gelisah. Ingus, mungkin dia mikirnya nanti kelamaan kalau buang ingus setelah buang hajat, sekalian aja biar tidak lama-lama. Kemudian juga orang yang makan saat buang air besar itu bisa menyebabkan kefakiran. Lagian tidak ada tempat lagi ya Pak, selain di WC. Jadi mungkin lagi dia juga sambil ngemil gitu. Matotok. Berarti kalau permen itu yang terlihat. Lagian apa? Dijeding sambil ngemut permen itu. Kayak tidak punya waktu aja, kayak orang super sibuk aja. Oh iya. Kemudian juga orang yang menoleh ke kanan ke kiri pada saat buang air besar itu bisa menyebabkan was-was. Lagian yang kamu lihat itu apa? Lihat kanan, lihat kiri. Ya kanan kiri kan tembok semua. Lihat apa? Itu bisa menyebabkan was-was. Kemudian terlalu lama duduk di WC tanpa ada keperluan bisa menyebabkan sakit liver. Tidak usah lama-lama kalau di kamar mandi. Kemudian juga orang yang sikat gigi pada saat buang air besar bisa menyebabkan mudah lupa dan terganggu penglihatannya. Ini orang yang mungkin disiplin, jadi biar waktunya itu ngepas semuanya, efisien. Jadi buang air besar sambil sikat gigi. Khawatir nanti, khawatir salah ngambil odolnya. Nah, itu bahaya kalau salah ngambil odolnya. Nah, nomor 29. Wad'ul yadi alal khaddi wa anta qa'idun bila wajain. Meletakkan tangan di pipi dalam keadaan duduk padahal tidak sakit. Maksudnya pipinya tidak sakit. Ini loh. Ini kata orang tua dulu juga tidak bagus. Jangan suka begini, tidak bagus. Padahal sininya tidak sakit, giginya tidak sakit, suka begini, tidak bagus. Meletakkan tangan di pipi, padahal dia lagi tidak sakit dalam keadaan duduk, itu tidak bagus. Hal-hal yang sederhana perlu untuk kita hindari. Percaya silakan, tidak percaya silakan. Nomor 30. Man fataha ala nafsihi baban minas su'al, barang siapa yang membuka pintu-pintu meminta-minta, artinya dia suka ngemis-ngemis, fatahallahu alaihi sab'ina baban minal fakri, maka Allah akan membukakan pintu 70 pintu kefakiran. Coba kita lihat orang yang minta-minta tidak semakin kaya, justru semakin fakir, padahal dia tidak modal. Betul itu, dibukakan 70 pintu kefakiran. Nah, ini komentar dari pengarang kitab ini. Wahadil asya minal adab, ini yang disebutkan tadi itu termasuk adab, bukan hal yang wajib untuk dihindari. Menghindari bagus, tidak dihindari juga tidak dosa. Waddauk, dan juga perasaan. Watarkuha aula, meninggalkan itu jauh lebih bagus. Idminha mawarada fihi nasun, karena dari yang sudah disebutkan tadi ada dalilnya. Wa minha ma sabata bitajribah, dan juga ada yang dari pengalaman para ulama. Yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Silakan percaya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Wa hadi abiyatun hawat
Asya'atu risul faqra wa qad wajadtuha fi waida ahadil ulama. Dan ini ada bait-bait yang menjelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran. Ada tambahan maksudnya ini. Dan telah aku temukan di faedah-faedah dari salah satu ulama. Khotimah itu nanti kita baca besok. Ini penutup kita baca besok. Wa yurisul faqra aidan iddatun dzukirat. Ada hal yang bisa menyebabkan kefakiran, ada beberapa yang telah disebutkan. Minni dariku fakhud iddaha. Maka ambillah bilangan-bilangan itu nanti. Wahfat ala mahali. Hafalkan pelan-pelan. Yang mau menghafalkan. 1. An-naumu uryan. Tidur dalam keadaan telanjang. Walaupun di kamarnya sendiri tidak ada satu orang pun. Itu udah bagus. Karena juga rawan diganggu jin. Jin itu bisa melihat auratnya. Walaupun sendiri. Tapi kadang memang ada orang yang punya kebiasaan begitu. Karena suap, karena sumuk, dan seterusnya. Oh ya, itu kan bukan telanjang. Telanjang itu tidak ditutupi. Iya. Enggak, kalau pakai selimut itu berarti tidak telanjang. Walaupun di dalamnya telanjang. Tidak ada masalah. Iya. Au aklun ala hadasin, makan dalam keadaan hadas. Misalkan ada suami istri setelah berhubungan masih belum sempat mandi, terus pengen makan, itu udah bagus. Kalau lagi sahur gitu, nah, wudhu dulu, ya wudhu. Wudhu dulu, nanti mandinya setelah sahur, tidak apa-apa. Ada solusi. Watarku kansin, jarangnya purumah, tidak sukanya purumah, padahal rumahnya kotor. Waharku kisrin min basol, tadi sudah disebutkan membakar kulit bawang merah. Nomor 5. Walkansu fil laili, menyapu di waktu malam. La taf'al ala basin, jangan lakukan dengan sia-sia. Nomor 6. Ahdits kumamatakum watroh ala zubal, keluarkan sampah, artinya jangan membiarkan sampah di rumah, buanglah ke tempat sampah. Membiarkan sampah di rumah itu bisa menyebabkan juga itu solusi yang bagus, rumahnya jadinya iya bersih gitu loh. Udah banyak nyamuk, itu juga bisa sakit nanti. Nomor 7. Wal masyu qaddama syaikh, berjalan di depan orang tua atau di depan guru selama masih bisa cari jalan lain. Bahkan di kitab taklim itu pernah diceritakan ada santri yang tidak berani lewat di depan rumahnya gurunya. Sebab apa? Sebab di situ ada anak gurunya yang lagi main. Itu anak gurunya lagi main, tidak berani lewat di depannya. Lebih-lebih kepada gurunya. Nomor 8. Aunida'u abin bil ismi, memanggil orang tua dengan namanya. Wad'ulahu, yang bagus doakan yang baik. Tahsul ala amalin, maka kamu akan mendapatkan pekerjaan yang mulia. Nomor 9. Saya selesaikan sekarang yang ini, yang menyebabkan kefakiran. Wal ghuslu bitin wa turab kama dzukir, mencuci tangan dengan pakai tanah dan debu. Itu juga ada bagus. Pakai tanah dan debu padahal ada air. Males. Wal ittikaru ila suq min ajalin, berangkat pagi-pagi ke pasar tergesa-gesa. Itu juga ada bagus. Mau nyari apa pagi-pagi ke pasar? Wal imtisyatu bimaksurin sanabiluha, menyisir rambut dengan sisir yang ujungnya patah. Sudah bagus. Kalau sisir sudah patah, ganti yang lain. Lagian berapa harganya sisir? 2000? Ya. 2000 dapat. Tidak bagus itu. Ada yang murah-murah. 2000 ada yang besar juga. 5000 juga ada. Membeli paketan 50.000 bisa, masa beli sisir tidak bisa? Sisir pakai sisir yang
sudah patah ujungnya itu. Walaupun satu, ganti yang lain. Khiyatatu saubi malbusan, rawahu Jali. Menyulam atau menjahit pakaian dalam keadaan masih dipakai. Kalau menjahit bahaya. Kalau menyulam ya bahaya juga, takut kena tusuk. Apalagi menjahit lagi dipakai pakaiannya, hati-hati. Takut tangannya kena jahit. Tidak bagus. Walaupun dia bisa hati-hati, tidak bagus. Dia copot dulu baru disulap. Yang 13. Kada tasarwulu halal qiyami kada. Begitu juga pakai celana dalam keadaan berdiri. Pakai celana itu yang bagus duduk. Baik laki-laki maupun perempuan. Pakai celana itu duduk, bukan berdiri. Celana dengan berbagai jenisnya, kan macam-macam. Ya kan ada celana yang dipakai di dalam, tapi bukan celana dalam. Ya, celana buat rangkepan, ya sama saja. Laful imamati antak uda minal malali, memakai imamah dalam keadaan duduk karena malas. Maka imamah itu berdiri yang bagus. Nanti barangkali suaminya itu suka pakai imamah, pas kamu lihat makainya dalam keadaan duduk, itu udah bagus. Pakai imamah itu berdiri. Nomor 15. Kalau tawassu'u wa taqtiru fi aklin, terlalu berlebihan ketika makan atau terlalu irit. Terlalu berlebihan misalkan menunya itu sampai 10 misalnya. Terlalu irit, ya sudah makan nasi saja biar uangnya banyak misalnya. Atau nasi sama tempe saja tiap hari begitu. Padahal dia bisa untuk makan biar bisa syukur gitu. Bisa makan pakai ikan laut, pakai ayam, pakai kambing biar banyak syukur. Tapi terlalu irit dan terlalu boros berlebihan itu juga tidak bagus. Tarkul lubab bidalaktin ma'al kasal, membiarkan rumput besar tidak memangkas karena malas. Nah, termasuk membersihkan rumput di depan rumah itu juga bagus. Kalau membiarkan itu bisa menyebabkan kefakiran. Ya dipotong, apa pakai are, apa pakai gunting, apa pakai dicabut. Itu cabut lama tapi. Rumput asli bukan rumput tetangga. Kalau rumput tetangga itu bukan rumput tapi orang. Ya harus dicabut juga biar tidak mengganggu. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Istilah bahasa Indonesia. Tarkul awani bila takhmidha, membiarkan wadah tanpa ada tutupnya. Misalkan punya makanan di wajan, di panci, kasih tutup. Atau punya minuman di gelas, di botol, kasih tutup. Makanya orang-orang dulu kalau minum pakai kendi itu ada tutupnya. Karena ternyata dalam satu riwayat hadis ini ada dalilnya, Allah itu dalam sehari semalam menurunkan penyakit dan tidak tahu kapan diturunkan itu, dan penyakit itu akan masuk ke wadah-wadah yang terbuka. Saya tahu kebiasaan ulama-ulama tarim itu kalau dikasih satu gelas teh atau satu gelas air dan tidak ada tutupnya, dikasih pulpen. Gitu. Yang penting ada tutupnya. Apa ditutup pakai kayu, apa pakai sotel, apa pakai apa, yang penting ada tutupnya. Itu insya Allah tidak bisa masuk. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau ditutup dikira udah boleh. Itu kan dalam kondisi tertentu. Maksudnya jangan dibiarkan lama-lama terbuka, tutup. Kok kelihatannya ini ikhlas apa tidak ikhlas ya? Kok ditutup semua itu. Nomor 18. Tafyus sirat binafhil fami anhu, jadi memadamkan lampu dengan meniup pakai mulut, kayak memadamkan lilin, memadamkan lampu yang tapi jangan coba-coba lampu kayak gini ditiup pakai
Sampai hari kiamat dah bakal mati. Itu udah bagus. Jadi kebiasaan niup lampu pakai mulut itu udah bagus. Pakai ini kipas tidak apa-apa, pakai kertas tidak apa-apa. 19. Kadal wudu ala baitil baras. Wudu di tempat buang kotoran itu juga ada bagus selama masih ada tempat lain. Iya. Apakah sah? Sah. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau orang yang was-was lebih baik dihindari. Iya, khawatir nanti dia was-was. Ini kena kotoran apa enggak ya? Padahal kena kotoran itu enggak ada hubungannya sama batal dan tidak batalnya wudu. Cuma najis, jadi nanti butuh untuk disucikan. Tapi yang aneh ya, perlunya tetap belajar ya. Kapan hari, kalau tidak salah hari ke malam keempat kalau tidak salah, saya ngerukyah di Pasir Putih. Saya lagi baca-baca, fokus nangani ini pasien ini. Terus saya disuguhi teh. Lama tidak saya minum karena saya masih fokus. Oh, kenapa Ustadz kok tidak minum tehnya? Takut batal ya? Loh, emang batal ya minum teh bisa membatalkan wudhu ya? Setahu saya begitu, Ustadz, sudah lama saya tahu begitu. Oh, begitu ya. Minum teh bisa membatalkan wudhu itu. Ya saya minum, ya tidak batal. Tidak ada hubungannya sama batal. Kasihan yang jual teh nanti. Tarkul furudi ma'at tafriti fin nafli. Meninggalkan ibadah-ibadah fardu tapi bersemangat melakukan ibadah-ibadah. Nah, ada begituan itu. Orangnya tidak sholat, giliran tahlilan istiqomah, giliran hadir majelis salawatan istiqomah. Itu berarti orang yang tertipu. Yang wajib tidak dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Ya, bagus, bisa menyebabkan kefakiran. Nomor 21. Wa mashu wajhika bil aswab da'hu. Mengusap wajah dengan baju. Mengeringkan wajah dengan baju. Itu juga tidak menghargai, masa baju tidak punya kain yang lain apa. Itu kalau lagi dalam keadaan setelah selesai berwudu hukumnya makruh. Mengusap wajah dengan kain apapun hukumnya makruh. Wa man rawalakum mashahu dhaifu bil ilal. Kalau ada keterangan yang menyebutkan boleh mengusap wajah dengan pakai baju, maka itu keterangannya dhaif dengan berbagai alasan. Insyaallah khatimatun, penutup akan kita baca besok sekaligus hataman. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.